الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Ini yang sekarang menjadi presiden boneka dengan pasukan mereka sekarang ini jumlahnya 300.000 militer dan ditopang sepenuhnya persenjataannya, alutsista daratnya, udaranya ya untuk menggempur Emirat Islamiyah Taliban. Tapi 20 tahun peperangan terlama Amerika Serikat. Ini peperangan terlama, Pak. Amerika Serikat, ribuan tentara mereka mati yang pulang stres dan gila. Dan tidak terkira miliaran ya, ratusan miliar dana mereka habis dalam peperangan terpanjang ini. Dan mereka akhirnya angkat bendera putih, nyerah kepada Emirat Islamiyah Taliban. Sehingga Panglima Tempur Amerika Serikat yang bertugas di Afghanistan mengatakan Taliban tidak akan pernah bisa dikalahkan. Itu bahasa dia. Ini baru beberapa hari yang lalu, Pak. Emirat Islamiyah Taliban tidak akan pernah bisa dikalahkan. Padahal itu sudah Amerika, PBB, NATO semua mengeroyok, tidak bisa dikalahkan. Dulu beruang merah yaitu Uni Soviet tumbang seluruhnya, hancur berkeping-keping, lalu diganti oleh Amerika, dikeroyok pakai NATO ya, semua militer mereka ikut. Tapi seluruhnya angkat kaki dalam keadaan hina dan malu. Hina sehina-hinanya. Saya lihat bagaimana video mereka keluar dalam keadaan gak ada gagah-gagahnya lagi, Pak. Keluar dalam keadaan malu ya. Tidak bisa bicara apa-apa dan tidak punya daya tawar apa-apa Amerika terhadap Emirat Islamiyah Taliban. Mereka dipastikan harusnya 11 September 2021 ini sudah keluar semua, tapi sekarang mereka percepat. Apa kata Joe Biden? Kami tidak akan lagi mengambil risiko dengan mengirimkan tentara-tentara militer kami ke Afghanistan. Kami tidak akan lagi mengambil risiko. Ya, jadi sudah mereka akhiri. Dari Donald Trump yang begitu garang dan ganas, ciut nyalinya di depan Taliban. Sekarang Joe Biden mengatakan dipercepat. Sekarang semua dari NATO, Pak, sudah hampir seluruhnya selesai angkat kaki. Yang agak sedikit bertahan militer dari Turki, itu pun untuk mengamankan bandara Hamid Karzai demi keamanan diplomatik katanya. Tapi Taliban berkata, wahai Turki, walaupun Anda Muslim, tapi Anda bergabung dengan NATO, dan kami tidak rela ada pasukan asing di sini. Kami anggap bila Anda tidak keluar, Anda adalah agresor, Anda adalah penjajah, kami akan tempur Anda. Ya, Anda pulang atau kita perang. Itu kata Taliban kepada pasukan Turki. Dan sayang sekali dalam hal ini menurut saya ya, ini bukan bicara politik yang kosong ya Pak ya, Ibu, dalam hal ini Erdogan masih mencoba mengingatkan Taliban ya, dan bahasa Erdogan ini masih bahasa orang umum, bukan bahasa orang yang mengerti seluk-beluk yang cerdas. Dalam hal ini Erdogan menurut saya dia sangat lemah ya. Dalam hal ini sekali lagi Erdogan mencoba untuk membujuk Taliban. Lalu apa kata para pengamat dari Inggris, dari Jerman, dari Amerika? Apa kata mereka? Erdogan harus tahu yang dia hadapi ini siapa. Bukan kelompoknya Bashar Assad, bukan kelompoknya Khalifah Haftar yang di Libya, bukan ISIS yang dihadapi, tapi yang dihadapi adalah Taliban. Maksudnya apa mereka bicara? Yang dihadapi adalah jago perang tak terkalahkan. Siapapun Turki, ya, jangankan Turki, Uni Soviet saja hancur. Jadi dalam hal ini semoga Turki saat pertemuan nanti dengan Taliban mendapatkan jalan yang baik buat mereka. Jangan mereka mau diadu sesama Muslim. Dan Taliban sudah final.
kami akan mau menjalin diplomatik dengan negara manapun, tapi tidak militer mereka ada di negara kami. Itu prinsip Taliban. Sekarang Taliban resmi mengumumkan di televisi dan mengumumkan kepada dunia, mereka telah menguasai 85% dengan sangat cepat. Bersamaan dengan pengumuman Joe Biden bahwa tentara mereka akan ditarik seluruhnya dari Afghanistan, Taliban langsung menyapu bersih semua distrik-distrik yang ada. Ratusan distrik berjatuhan ke pangkuan Taliban, dan rakyat berseru dengan penuh takbir, dengan penuh gembira. Ya, bagaimana perbatasan juga dikuasai kembali oleh Taliban. Lalu larilah tunggang langgang, bahkan banyak pasukan demi pasukan, batalion demi batalion pemerintahan boneka ini yang sudah tidak didukung lagi oleh Amerika, sudah tidak didukung lagi oleh NATO dan sebagainya, menyerah. Mereka serahkan senjata, mereka serahkan seluruh amunisi, alutsista yang ada, mereka serahkan semua, mereka menyerah. Yang menyerah dibiarkan oleh pasukan Mujahidin Afghanistan, Emirat Islamiyah Taliban. Dibiarkan, pakaian Anda dilucut, Anda jadi rakyat. Yang mau bergabung menjadi tentara, kami akan sortir, dididik dulu agamanya, baru dijadikan sebagai Mujahidin. Kalau mau jadi rakyat biasa silakan, tapi kalau masih perang, kami akan berikan kepada Anda. Lu jual, gua beli, gua borong. Itu bahasanya, Pak. Nah sekarang wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Cina mau mengadu untungnya di Afghanistan. Kalau memang itu terjadi, insya Allah mereka akan habis tandih di sini, sebagaimana habis tandasnya Uni Soviet dan Amerika, NATO dan sebagainya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jadi kita kembali kepada hadis Nabi, tsumma takunung imaratin wa rahmah. Sekarang Emirat Islamiyah Taliban mengumumkan kepada pemerintah boneka, yuk kita berunding, nggak usah perang, baiknya kalian nyerah saja. Pemerintahan Afghanistan ini kita kelola dengan pemerintahan asli Islam total secara kafah. Kalian nggak usahlah perang dengan kita. Kita ikut hidup rukun dan damai. Mana-mana yang hebat di antara kalian kami pakai, ya. Mana-mana yang berkualitas di antara kalian kami manfaatkan untuk kebaikan pemerintahan Islam ke depan. Tapi kalau kalian mau perang, kalian sudah tahu, kalian tidak akan sanggup melawan kami. Berkali-kali dibujuk, kita nggak usah perang di kota ya. Kalau memang kalian mau perang, yuk keluar. Banyak akhirnya kota-kota yang jatuh dengan diserang gubernur menyerah, ya, menyerahkan semua militernya menyerah. Itu sudah banyak di Afghanistan pada hari ini. Sehingga seluruh pengamat dan ahli militer dunia berkata, dalam waktu dekat seluruh Afghanistan akan jatuh ke tangan Emirat Islamiyah Taliban. Allahu Akbar. Nah, apa yang akan berdampak ini, Pak? Sekarang kalau Taliban menjadi pemenang, dia menjadi pemenang yang mutlak dan absolut, pemenang yang total, dan tidak akan ada lagi negara yang berani menyerangnya, memeranginya, bagaimanapun bentuknya. Sebab yang dihadapinya, Pak, bukan negara kacang-kacang. Yang dihadapinya adalah dua negara superpower dan dua-duanya kalah memalukan. Dan siapa yang berani melawan lagi? Siapa yang berani menentang lagi Emirat Islamiyah Taliban? Tidak ada. Kemenangan besok ini adalah awal kemenangan Islam. Demi Allah, itu awal kemenangan Islam. Cita-cita pertama daripada Emirat Islamiyah Taliban setelah merapikan negara, setelah menenteramkan dan mensejahterakan rakyatnya, pendidikan kembali berjalan, semua kehidupan kembali tenang, ya. Mereka mempersiapkan pasukan 20.000 pasukan elit untuk memerdekakan Masjidil Aqsa. Itu cita-cita mereka setelah mereka menyelesaikan mengamankan seluruh Afghanistan. Allahu Akbar. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, maka teringatlah oleh saya, pasukan yang akan memimpin, pasukan yang akan menjadi bala tentaranya Al-Mahdi di akhir zaman adalah dari Khurasan, kata Rasulullah. Pasukan yang selalu berperang dan selalu menang dan tidak pernah dikalahkan. Maka siapa itu, Pak? Bendera mereka adalah bendera La ilaha illallah. Saya sangat yakin kalau Allah izinkan ini, dan insya Allah pasti Allah izinkan ini, maka mereka bergerak menuju Syam. Satu persatu disisir oleh mereka, Pak, bergabung dengan mujahidin yang ada, dan mereka tetap membesarkan kepentingan wujudnya khilafah Islamiyah. Karena dalam hadis sahih Imam Muslim, khilafah Islamiyah tidak akan diumumkan di Afghanistan, tidak akan pernah diumumkan di Arab Saudi, di seluruh negeri Arab, tidak akan. Pemerintahan khilafah Islamiyah yang nanti akan sifatnya mendunia, diumumkan berdirinya adalah dengan ditaklukkan Baitul Maqdis, dan di sanalah diumumkan nanti khilafah Islamiyah. Maka kata Rasulullah, pada saat itu negeri teraman seluruh dunia adalah
Palestina, negeri teraman. Mujahidin terkuat dan terbaik ada di Palestina. Dan dengan cepat mengembangkan sayapnya. Dan lalu setelah itu mereka sangat yakin, karena hadisnya melanjutkan saat khilafah Islamiyah diumumkan di Palestina, setelah dibebaskan Baitul Maqdis, seluruh dunia mengalami gempa bumi yang sangat besar, banjir yang sangat mematikan, perang di seluruh kota dan negara, ya, mengalami hal-hal yang terburuk. Yang aman cuma Palestina, kata Rasulullah. Yang aman hanya Palestina. Jadi kalau seandainya ada niat yang baik, Bapak Ibu semua, untuk mau hijrah ke sana, memenuhi kata-kata Rasulullah kepada Abdullah ibnu Rawahah,